Haleluya, puji nama Tuhan, dan betapa kita bersama-sama bersyukur kepada Dia untuk kesempatan memasuki lagi satu minggu kehidupan kita. Sungguh anugerah Allah melimpah bagi kita. Kalau saya ditanya, saya ingin mengatakan hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata. Kita akan lanjutkan lagi renungan kita pada minggu ini dengan fokus khusus pada tema tahun ini, menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan lagi ini merupakan bagian terakhir dari topik bejana yang berharga. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, betapa kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau sebab kasih-Mu besar, tidak terbatas. Dan itu sebabnya sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing menikmati kasih karunia Allah. Kami akan merenungkan firman-Mu, lagi kami mohon berbicaralah kepada kami. Kami siap, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, warga Balak Selamatan di Indonesia, mari kita melihat fokus ayat kita pada kali ini sebagai penutup pada sesi atau pada seri bejana yang berharga. Saya tidak akan membacakan lagi dari Kejadian pasal 1 ayat 27, kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah, tapi saya akan mengajak kita untuk melihat ayat yang sudah kita kenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kecil, bahkan saat ini banyak anak sekolah minggu menghafal ayat itu. Ayat ini merupakan sebuah deklarasi atau gambaran tentang siapa Allah sesungguhnya. Allah adalah kasih. Sehingga ketika Ia menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupa Allah, maka Ia juga membubuhkan kepada kita sifat kasih, sifat mencintai. Itu sebabnya sejak kita dilahirkan dan mulai mengerti kehidupan, tumbuh rasa mencintai. Apakah itu mencintai orang tua, mencintai makhluk hidup yang lain. Kemudian ketika kita mulai remaja, kita mulai tumbuh rasa mencintai seseorang lawan jenis kita, ada cinta asmara. Kemudian terus bertumbuh bagi mereka yang akhirnya berpacaran kemudian menikah. Cinta itu ada di dalam diri mereka tanpa pernah diajarkan, tanpa pernah mengikuti kursus cinta. Setiap orang punya rasa cinta di dalam dirinya. Pernah digambarkan, khususnya dilihat dari tinjauan Alkitab, bahwa ada sejumlah bentuk cinta. Ada yang sifatnya eros, itu cinta karena hawa nafsu. Ada yang namanya storge, itu cinta karena kekeluargaan. Ada yang namanya cinta filia, yaitu cinta karena persahabatan, pertemanan. Dan juga ada cinta agape, yaitu cinta yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Allah dan dibubuhkan kepada manusia. Sehingga saudara sekalian, kita adalah manusia yang diciptakan dengan memiliki sifat mencintai, sifat menyayangi. Dan ketika kita melihat ayat ini, karena begitu besar, maka kita melihat bahwa Yohanes ingin menggambarkan Allah yang sedemikian kasih dan cintanya kepada manusia, memberikan putranya satu-satunya untuk menjadi tebusan atas dosa manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seseorang pernah menanyakan kepada uskup atau seorang paus, sebetulnya menanyakan apa yang dikerjakan Allah sebelum Ia menciptakan segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, apa yang dikerjakan oleh Allah? Kemudian paus mengatakan, saya membayangkan bahwa sebelum segala sesuatu ada, yang dikerjakan oleh Allah adalah mengasihi. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh,
Allah Roh mengasihi Allah Bapa, dan itulah gambaran dari karakter inti daripada Allah Sang Pencipta. Mengasihi dan mengagumkan. Ketika Yohanes memberikan gambaran tentang kasih Allah, karena begitu besar. Seberapa besar kasih Allah itu? Mari kita membayangkan bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, dan sejumlah murid menyaksikan. Tetapi dicatat oleh Yohanes sendiri bahwa dekat salib itu berdiri murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, beserta dengan ibunya. Dan pada waktu dia berdiri menyaksikan Yesus sedang menggeliat kesakitan, menderita sengsara di atas salib yang menggambarkan murka Allah akan dosa dunia ini. Maka saya membayangkan Yohanes seolah-olah menunjuk ketika dia mengatakan, karena begitu besar. Saya yakin yang ada di dalam benak dan perasaannya, dia sedang menunjuk karena begitu besar kasih itu dinyatakan pada salib itu. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka dan kepada kita semua tentang kasih yang sama itu. Dia mengatakan demikian dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita luar biasa. Allah yang penuh dengan kasih menyerahkan putranya satu-satunya untuk menjadi tebusan bagi kita sekalian, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ia tidak menyayangkan. Untuk itu betapa berbahagianya kita sampai hari ini boleh menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian, seberapa berkembangkah kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Saya ingin mendorong kita, tidak apa-apa kita mengasihi mungkin karena kita mencintai seseorang secara cinta asmara. Biasanya karena lawan jenis. Mencintai, mengasihi seseorang sebagai kasih dalam persahabatan. Mencintai, mengasihi seseorang karena bagian daripada anggota keluarga. Semuanya itu bagian daripada kasih. Tapi Tuhan ingin mendorong kita untuk mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Tetapi juga untuk mengekspresikan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita didorong untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dorongan bagi kita sekalian. Kalau ada di antara kita pada hari ini yang kasihnya mulai memudar, kasih persaudaraannya mulai sedemikian terbatas, kasih di dalam rumah tangga suami istri mengalami keadaan yang sangat memudar, saya ingin mendorong kita untuk kembali mengalami kasih Allah. Kasih itu sedang disediakan bagi kita dan hendak dicurahkan bagi kita sekalian. Kita hanya perlu datang dan meminta, Tuhan, curahkanlah kasih-Mu itu bagiku. Ingatkan aku betapa aku berharga sebagai makhluk yang diciptakan dengan memiliki sifat mengasihi dalam hidupku. Tuhan, tumbuhkanlah kasih itu. Peliharalah kasih itu, mampukan aku untuk mengasihi. Biarlah kasih-Mu melimpah di dalam kehidupanku. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kepada mereka, tidak ada gunanya kita memiliki segala sesuatu. Segala karunia boleh kita punya, tetapi jikalau tidak ada kasih, sama seperti gong yang berbunyi demikian keras tetapi kosong isinya. Kemudian dia menutup pasal 13 dari 1 Korintus. Dia mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Oh, terpujilah nama Tuhan yang adalah kasih. Dan kasih-Nya tidak terbatas. Itu sebabnya apapun keadaan hidup saudara, kasih Allah selalu tersedia dan melimpah untuk saudara. Selamat mengalami kasih Allah dalam hidup saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih sebab ketika kami kekurangan kasih, kami bisa datang kepadamu untuk meminta tambahkanlah kasih kami. Kami tidak punya kemampuan untuk melakukannya, tetapi oleh karena kasih Allah yang besar dan melimpah, kami bisa dimampukan untuk memiliki kasih itu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa berkatilah hidup pribadi kami masing-masing. Berdoa bagi keluarga demi keluarga agar kasih Allah terus ditumbuhkan dalam kehidupan suami, istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara. Dan bahkan kami berdoa kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan umat Tuhan dalam persekutuan mereka di setiap jemaat dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.